Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Maskul Latif dari SMP Unggulan Al-Anwari CGP Angkatan 10. Di sini saya akan melaksanakan praktek supervisi akademik meliputi pelaksanaan dan pasca observasi. Karena itu di sini saya ditemani rekan sejawat saya bersama Ustadz Yuda Pratama SPD MPD. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah dengan kesehatan Ustaz. Alhamdulillah sudah yang selalu setia menemani saya, yang selalu mendukung program kegiatan calon guru penggerak ini. Ustaz Yuda, kalau boleh tahu, Ustaz Yuda mengajar di kelas berapa sih? Saya ketepatan mengajar di kelas 9. Kelas 9. Mata pelajaran Bahasa Arab. bahasa Arab. Baik Ustaz Yuda. Untuk pembelajaran bahasa Arab, Ustaz Yuda di kelas 9 apa Ustaz? Saya mengajar di kelas 9 itu 9A sampai 9 Do. Ada 4 rombel saja. Ada 4 rombel. Terima kasih Ustaz. Terus terkait pelaksanaan Ustaz untuk kegiatan observasi, mohon disampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran Ustaz. Materi pembelajaran bahasa Arab ini apa Ustaz? Untuk materi pembelajaran bahasa Arab saya ini di bab pertama itu tentang adadun wa ma'dud. Jadi tentang bilangan dan juga yang dibilang. Tuh. Kemudian di dalam pembelajarannya yang sudah saya pastikan sudah ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, saya menggunakan metode kooperatif. Jadi nantinya saya akan buat kelompok kecil-kecil di dalam kelas. Setelah itu akan mempresentasikan dari perwakilan kelompok itu tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk tujuannya sendiri kan, tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran pasti untuk menjadikan anak-anak itu paham tentang materi yang sudah dipelajari, yang sudah saya ajarkan, dan juga nanti bisa mempraktikkan dan juga bisa mempresentasikan, bisa mengajari kepada teman-temannya juga. Terima kasih Ustaz. Baik, tujuannya siswa mampu memahami saja, memahami dan juga mempraktekkan, bahkan bisa untuk telah ya diskusi berbagi dengan teman yang lain. Terus lebih fokusnya Ustaz untuk area pengembangannya dari materi yang panjenengan sampaikan tadi terkait apa sih adat maksud kira-kira fokus pengembangannya kemana Ustaz? Ke pengetahuan aja atau keterampilan atau kemana Ustaz? Ya, untuk pengetahuan itu pasti di dalam penilaian afektifnya, dan juga selain dari itu juga kita di pembelajaran di kognitif supaya anak-anak itu bisa terampil di dalam. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada 4 skill, ada 4 maharot, yaitu yang pertama maharatul kalam, bisa bermuhadasah, bisa percakapan, bisa maharatul qiraah, jadi pembicaraannya, logat bahasanya bisa seperti orang Arab asli, dan juga maharatul kitabah, penulisannya benar, diimla, praktik penulisannya, dan juga di maharatul istimah. Ya, baik Ustaz. Jadi nanti di pengembangannya karena dalam belajar bahasa itu ada 4 skill saja, 4 maharot tadi meliputi kalam, berbicara, terus qiraah, membaca, kitabah, menulis, dan istimah saja. Istimah mendengarkan. Jadi imbang Ustaz antara kognitif ya pemahamannya anak, kemudian praktek juga. Dan juga mungkin Ustaz juga memperhatikan efektifnya saja sikapnya mereka dalam mengikuti pembelajaran jenengan. Baik Ustaz, sangat menarik sekali. Untuk berikutnya kira-kira strategi dan metode yang Ustaz sudah rencanakan apa Ustaz? Strateginya pasti nanti saya akan buka pelajarannya, kemudian buka judul pembelajaran atau tema pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu, dan juga saya kasih SPG dan nyanyian juga semangat, dan setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah ana bi khair aidan. Tayyib, fi hadhihi al-qissa wa fi hadha as-sabah al-mubarak nahnu naltaqi marrah thaniyah li ta'allum bil lughati al-arabiyyah. Al-an adarsu lughatul arabiyyah fi babil
au fi fanil adadil wa ma'dud. Jadi kita akan belajar tentang adad dan juga ma'dud. Nah, sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin apa artinya adad? Bilangan. Bilangan. Kalau adad itu bilangan, kalau ma'dudun itu wazan maf'ulun. Kalau maf'ulun itu yang dikerjakan, kalau ma'dud berarti yang dibilang. Jadi kita akan belajar adad, bilangan dan juga ma'dud. Biasanya kalau ada al-babul adad wal ma'dud, biasanya itu seringkali biasanya kita ucapkan di pertemuan setiap hari, di kejadian setiap hari. Seperti kamu contohnya, namun nashtari fil maqsad, kita membeli di kantin. Biasanya kita beli pulpen, berapa pulpen, 1 atau 2 pulpen. Maka dari itu kita akan belajar secara review. Jadi uzkur al-adadul mudzakkar. Coba sebutkan adad 1 sampai 10. 1, 2, 3. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sittatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Baik, bagus sekali. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang ma'dud. Ma'dudnya itu cuma 3 yang kita pelajari. Biasanya seringkali kita pelajari fi'il silati, yaitu adalah mufrad, tasniyah dan juga jamak. Sekarang kita pakai ma'dud atau yang dibilang yaitu pulpen. 1 pulpen itu artinya adalah kolamun. Kemudian kalau tasniyahnya tambahan alif nun. Berarti kolamani. Kalau jamaknya aqlamin atau aqlam. Sekarang kita kasih adadnya. Kalau 1 pulpen berarti kita tambahi wahidun, berarti kolamun Wahidun. wahidun. Kemudian kalau 2 pulpen kolamani isnan. Bukan isnani tapi isnani. Karena ini kedudukannya menjadi mubtada khobar, dibaca rofa, makanya tanda rofanya tasnya itu pakai ani, bukan aini. Kalau aini itu adalah nasab dan jar. Kemudian kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang adad ma'dud. Ini adalah bentuk mufradnya. Kadangnya tetap menggunakan harakat yang tetap, tinggal menambahkan wahidun. Jika tasniyah menambahkan ani, karena menambahkan ani dan menambahkan isnani, karena tandanya tasniyah adalah ani. Terus yang jamak, salah satu abwabin. Mencari di kamus abwabin mengikuti wazan af'alun. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. marilah kita review untuk pembelajaran pada pagi hari ini tentang adad ma'dud. Kalau yang mufrad tandanya itu adalah berharokat dhammah atau rafa, babun wahidun. Jadi tetap tinggal menambahi wahidun saja, 1 bentuk. Kemudian kalau yang tasniyah itu cuma menambahkan ani, babun jadi babani, itu pertambahannya ani saja. Juga isnani. Kalau untuk yang sama itu abwabin. Kenapa menjadi abwabin dari babun? Itu adalah mengukti wazan af'alun, makanya kita samakan saja. Juga sama seperti aqlamun, itu juga menggunakan wazan af'alun.
Kemudian dibaca kasroh salah satu abwabin karena menjadi apa? Idhof. Jadi idhof ilaih punya jadi itu bisa salah satu, bisa arba'atun, bisa khamsatun. Ke atas itu menggunakan jamak taksir namanya. Sudah, mungkin hal ini mau soal, ada pertanyaan? Tanya, gratis tanya. Tanya. Kelas, mungkin hal ini jangan lupa nanti kamu mutolaah di asrama. Di asrama kamu mutolaah dipelajari lagi, diulang-ulang sampai kamu benar-benar paham. Mungkin hal ini syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa ala waqatillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada sesi pasca observasi. 1 minggu kemarin kita telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengajaran langsung yang dilaksanakan oleh rekan sejawat saya Ustaz Yuda Tanah Mahmudi, beliau selaku guru bidang studi bahasa Arab. Ketepatan beliau kemarin ketika melaksanakan pembelajaran di kelas 9 betul saja. Ini ada beberapa hal saja yang perlu saya sampaikan terkait hasil observasi saya ketika panjenengan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Menurut Saudara, gimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah senang saya karena anak-anak kita antusias mendengarkan dengan baik juga, jadi saya menyampaikan pelajaran juga dengan senang dengan maksimal. Ya. Terima kasih Saudara. Perasaan beliau senang karena anak-anak antusias bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin Saudara bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah panjenengan laksanakan terkait kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik yang telah panjenengan laksanakan kemarin. Alhamdulillah anak-anak kemampuannya sangat bagus sekali di dalam pengetahuan dan juga di dalam keterampilan, karena di dalam bahasa yang pasti anak-anak diajari pengetahuan, penambahan kosakata ataupun susunan-susunan kalimat dalam gramatikal bahasa. Dan juga setelah itu ada keterampilan, anak-anak juga dituntut untuk bisa terampil dalam mempraktekkan pembelajarannya. Seperti contohnya percakapan menggunakan bahasa Arab seperti itu. Terima kasih Saudara, luar biasa sekali kegiatan pembelajarannya. Saya sudah survei langsung, melihat langsung betapa efektif dan semangatnya anak-anak. Tapi saya juga pastinya tidak ada yang sempurna kan Ustaz? Pasti ada kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala yang dialami. Selama proses pembelajaran kemarin, kira-kira kendala apa yang sudah tidak alami? Sampaikan Ustaz. Jadi untuk kendala juga ada saja kendalanya di dalam kelas, seperti contohnya anak-anak kurang didengarkan, kurang perhatikan. Masih ada saja. Yang ngobrol sendiri, akhirnya dari belakang, nanti dari sama suaranya itu. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Pastinya masih ada kendala. Antaranya ada anak-anak yang masih belum fokus, anak-anak yang masih ngobrol sendiri. Tapi itu jumlah minoritas saja. Lebih banyak antusiasnya ketika saya lihat. Tapi itu semua harus kita carikan solusi. Jangan ada pembiaran. Apalagi pembelajaran kita ada namanya KSE, kemampuan sosial personal, harus kita latih dan kita pekakan emosional anak bagaimana mereka itu mampu menghormati guru, menghargai sesama murid yang lainnya dan sebagainya. Luar biasa sudah. Rencana kira-kira apa rencana tidak lanjut panjenengan ketika mengetahui anak seperti itu? Apa dibiarkan? Apa ada solusi? Pasti saya berikan solusi untuk kedepannya. Insya Allah saya carikan lagi metode-metode, saya kombinasikan lagi metode supaya anak-anak itu bisa terjamah semuanya, anak bisa kami rangkul supaya tidak ada yang sampai tidak perhatikan. Ya. Jadi insya Allah metodenya akan kita tambahi lagi, kita kombinasikan lagi. Ya, sudah. Jadi untuk rencana tidak lanjut untuk mengatasi anak-anak yang belum fokus, belum
aktif mengikuti kegiatan, panjenengan akan memberikan inovasi-inovasi pembelajaran, memberikan metode-metode yang jitu untuk menghipnotis mereka supaya bisa fokus dan konsentrasi terhadap pembelajaran panjenengan. Luar biasa, Ustaz. Untuk saat juga kapan Ustaz? Untuk merealisasikan supaya ada peningkatan Ustaz? Gimana kapan Ustaz? Untuk merealisasikan itu supaya nyata, insya Allah tidak lebih dari 1 bulan. Telah bisa saya jelaskan, sudah saya pakai metode baru itu supaya anak-anak lebih antusias. Terima kasih tidak luar biasa respon panjenengan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan sudah terjawab semua. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik belajar panjenengan semakin inovatif, anak-anak pun bisa lebih antusias sehingga pembelajarannya lebih efektif. Saya kira itu Ustaz untuk kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan muslimin. Ala waktikum bil muqabalah fi hadhihi al-masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.